Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi untuk hidup hemat, pikirkan kesejahteraan di masa tua. Kita semua pasti tahu peribahasa tentang hemat pangkal kaya. Faktanya, hemat itu tidak hanya membuat kita kaya. Menjalani hidup dengan hemat akan membawa manfaat seperti lebih hidup dengan hidup yang tertata, jaminan masa tua, hingga adanya rasa aman dalam hidup dari segi finansial. Tidak bisa dipungkiri, meskipun kita sendiri sudah tahu manfaat dari hidup hemat, ada banyak sekali tantangan dan godaan untuk menghabiskan uang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup hemat? Padahal itu, cobalah perhatikan motivasi berikut ini, supaya kamu bisa hidup dengan hemat secara konsisten. Yang pertama, demi jaminan kesejahteraan masa tua. Motivasi pertama yang bisa menyemangatimu untuk hidup hemat adalah dengan memikirkan kesejahteraan ketika tua nanti. Karena kalau sudah tua, pasti kamu juga akan pensiun. Dengan kata lain, kamu jadi tidak punya pemasukan dan tidak menghasilkan uang lagi. Disitulah manfaatnya dari berhemat sejak muda dan aktif menghasilkan uang. Hidupmu jadi lebih terjamin, nyaman ketika tua, karena punya tabungan yang banyak dari menjalani hidup hemat selama ini. Kedua, supaya bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Kalau suka traveling, tidak cuma memikirkan tentang masa tua yang bisa menjadi motivasi untuk hidup hemat, akan tetapi bagi kamu yang suka berpetualang juga punya motivasi sendiri, yang mana dengan hidup hemat, kamu jadi bisa menyimpan sebagian uang untuk berpergian kemanapun kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya dengan berhemat. Hidup hemat mengejar kamu untuk menabung dan bisa digunakan ketika memiliki waktu liburan. Ketiga, supaya hasil kerjamu kelihatan, alias gaji tidak habis begitu saja. Motivasi lainnya untuk menjalani hidup hemat adalah supaya hasil kerjamu terlihat. Setidaknya, dengan banyaknya tabungan dan aset yang kamu miliki dengan hidup hemat, karena kalau boros dan foya-foya tentu gaji besar pun akan habis begitu saja. Sayang sekali, kalau kamu sudah kerja keras dan menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak terlihat hasilnya karena gaya hidup yang salah. Yang mana kalau kamu berhemat, maka sekalian bisa mengatur finansial dengan lebih bijak. Lagi pula yang untung juga dirimu sendiri. Keempat, baik dalam parenting, mengajarkan anak untuk menganut gaya hidup sederhana. Menjalani hidup dengan hemat tidak hanya baik untuk finansial dan jaminan masa tuamu saja. Akan tetapi juga baik dalam parenting. Baiknya seperti apa? Baiknya itu, kamu dan pasangan jadi membiasakan anak untuk menganut gaya hidup hemat, di mana hal ini juga memiliki banyak manfaat positif untuk membentuk karakter anak. Dia jadi mengerti bahwa hidup itu tidak boleh boros, jadi rajin menabung, dan menggunakan barang-barangnya dengan baik. Intinya, anak jadi tidak manja dan bergantung pada kekayaan orang tua. Kelima, bisa survive kalau suatu hari terkena musibah. Kita tidak bisa terpaku dan hanya memikirkan tentang saat ini saja. Masa depan dan hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita juga harus dipikirkan baik-baik. Salah satunya adalah kalau suatu saat kamu mengalami kesulitan dan terkena musibah, kamu bisa survive karena terbiasa hidup hemat. Jadikan hal ini sebagai motivasi untuk tetap hidup hemat dan tidak menghamburkan uang, supaya kamu tidak terbiasa mengikuti gengsi dan sesulit apapun hidupmu nanti, tetap masih bisa teratasi karena kamu sudah punya simpanan dari kebiasaan hematmu. Setidaknya, hidupmu terjamin sampai bisa bangkit lagi. Kalau rasanya susah sekali untuk berhemat, maka cobalah tanamkan motivasi tadi, supaya kamu bisa berkomitmen untuk hemat. Karena semua ini demi kebaikanmu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang tanpa mengorbankan gaya hidup. Cara hidup hemat adalah suatu kewajiban. Meski nyatanya kamu harus berusaha keras untuk dapat berhemat, salah satunya dengan mengorbankan beberapa kesenangan atau gaya hidup demi menjaga kondisi keuangan. Tapi ada cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Biar bagaimanapun, kita tetap tidak bisa menghindari untuk hidup hemat. Ada cara agar kamu tetap hemat tanpa mengorbankan kesenangan menjalani gaya hidup, seperti berikut ini. Hal positif dari cara ini tidak hanya membuat kamu bisa menabung, tapi dapat menjadi kebiasaan hingga masa yang akan datang. Pasalnya kamu tidak perlu lagi mengorbankan hal-hal yang menjadi kesenangan diri sendiri. Yang pertama, unsubscribe layanan yang jarang atau tidak pernah kamu pakai.
kita punya kecenderungan menggunakan barang yang baru dibeli sesering mungkin. Tapi setelah beberapa saat, mulai bosan dan membiarkannya teronggok jadi tempat debu. Kalau hanya barang-barang konkret yang dibeli sekali saja, memang tidak masalah. Kamu bisa menjualnya sebagai one-time expense ketika layanan itu sudah tidak terpakai. Yang jadi masalah adalah layanan-layanan berbayar yang saat ini banyak ditawarkan. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus mendaftarkan diri atau subscribe, dan pemberi layanan akan menagih pembayarannya setiap bulan. Sekarang coba pertimbangkan, apakah layanan streaming berbayar benar-benar selalu kamu gunakan, atau setelah kamu sudah bosan menonton film favoritmu ataupun musik favoritmu, kamu malas menyaksikan yang lain, tapi membiarkan layanan menagih bayaran setiap bulan. Tidak hanya layanan hidup berbayar, penggunaan aplikasi-aplikasi juga banyak meminta kita berlangganan untuk bisa merasakan fitur-fitur premiumnya. Tapi apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan tersebut? Atau kamu masih bisa menggunakan aplikasi lain? Atau layanan yang serupa tapi tidak perlu membayar? Biaya berlangganan memang selalu tampak murah. Tapi kalau setiap bulan harus tertagihkan dan terdiri dari beberapa layanan, bayangkan berapa jumlah uang yang terbuang. Jadi coba cara hidup hemat dengan cancel berbagai layanan berlangganan yang jarang atau tidak pernah kamu gunakan lagi. Kedua, membuat daftar kemewahan yang kamu inginkan. Tidak ada yang salah kalau kamu ingin membeli barang-barang mewah, asal bisa membuat prioritas. Untuk itu coba buat dulu daftar barang-barang mewah yang kamu inginkan saat ini hingga beberapa waktu ke depan. Kemudian berikan nilai pada masing-masing item dan tentukan prioritas dari yang paling ingin hingga yang belum terlalu diinginkan. Kemudian tentukan lagi berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang yang ada pada urutan teratas. Dengan membuat daftar barang-barang yang kamu inginkan, kamu bisa memprioritaskan mana yang lebih bernilai untuk dibeli pertama kali. Selain itu, karena kamu harus merencanakan dan memikirkan dulu apa yang mau dibeli, meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Kamu dapat meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Ketiga, hindari belanja karena kebiasaan dan pembelian impulsif kecil-kecilan. Pembelian impulsif adalah membeli barang-barang yang ada pada display dekat kasir, sedangkan belanja karena kebiasaan terjadi ketika kita merasa harus membeli setiap hari, seperti beli kopi dan snack ringan sebelum ke kantor. Kedua hal tersebut tanpa kamu sadari akan membuat boros. Cara paling mudah mengubah kebiasaan belanja impulsif adalah dengan menyadari kepuasan yang kamu peroleh hanya sedikit dan bersifat sementara. Jadi kenapa membuang-buang uang pada pembelian yang nilainya kecil dan memberikan sedikit kesenangan, sedangkan menahan diri tidak belanja impulsif membuat kamu bisa menabung lebih banyak untuk membeli barang mewah seperti pada nomor 2. Keempat, gunakan sesuatu atau barang dalam waktu lama. Ketika kamu merasa harus membeli barang baru, pikirkan dulu sampai berapa lama kamu bisa memakai item yang sudah ada. Apakah kamu benar-benar harus membeli laptop baru atau masih bisa menggunakannya hingga beberapa bulan ke depan? Semakin lama menggunakan suatu barang, semakin mudah kamu berhemat. Oleh karena itu, sebaiknya juga beli barang-barang yang berkualitas tinggi dan jaga dengan baik, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih sering untuk membeli barang yang sama. Yang terakhir, jaga kesehatan, cukupi nutrisi fisik dan mental. Kesehatan yang terjaga tidak hanya membuat kamu dapat menjalani aktivitas dengan baik, tapi menghindari pengeluaran tidak terduga untuk biaya berobat. Jangan salah kira, biaya kesehatan itu sangat mahal, apalagi kalau kamu tidak punya banyak simpanan untuk hal tersebut. Menjaga kesehatan fisik tidak perlu yang ribet dan mahal. Cukup dengan misalnya rajin minum air putih daripada soda, pilih salad daripada burger, naik tangga daripada lift, makan tepat waktu, tidur yang cukup, dan tidak banyak begadang. Jangan abaikan juga pikiranmu, harus kamu jaga baik-baik. Stres, kecemasan, emosional, dan depresi sama bahayanya dengan memakan makanan fast food yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Walau sepele, kebiasaan-kebiasaan tadi mampu membuat kamu terhindar dari penyakit dan biaya pengobatannya. Itulah tadi cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.